Ditampilkan pada suatu malam di sebuah kapal, terjadi perselisihan antara penumpang dengan sang kapten. Ini mengenai permasalahan tujuan mereka yang tidak jelas, bahkan diperkirakan akan berbahaya. Selain itu diketahui bahwa si penumpang adalah seorang buronan yang dicari-cari polisi. Pada akhirnya, sang kapten memutuskan untuk balik arah dan si penumpang pun hanya bisa pasrah. Namun seketika kabut menyelimuti seluruh wilayah, membuat semua orang menjadi gundah. Kemanakah tujuan mereka? Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu ambisi yang menghancurkan selalu punya satu ciri, dia membuatmu merasa tidak pernah cukup, bahkan saat kamu sudah punya banyak. Seperti biasa saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul King Kong, sebuah film petualangan yang sangat menegangkan dan penuh misteri, rilis pada tahun 2005, disutradarai oleh Peter Jackson, serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian. Baik, daripada kelamaan, mending segera kopi diseruputkan dan mari cerita kita lanjutkan. Pada suatu waktu di tahun 1933, US sedang berusaha bangkit setelah krisis tahun 1929. Untuk bisa menyambung hidup, seorang produser sekaligus sutradara bernama Carl sedang berusaha meyakinkan para investor agar mau membiayai film terbarunya. Diketahui bahwa Carl beberapa kali mengalami kegagalan, bahkan untuk film barunya yang ini bau-baunya sudah mulai tercium. Namun Carl mengaku akan mengubah cerita dengan modal secarik peta. Menurut Carl, peta tersebut menunjukkan keberadaan pulau yang menyimpan misteri karena belum pernah dijelajahi, dan menurut sang sutradara di sana ada kehidupan yang jauh dari kata modern sehingga akan sangat cocok untuk syuting film. Para investor sempat terkagum-kagum, tapi segera sadar sehingga meminta waktu sebentar. Begitu Carl keluar, para investor segera berdiskusi dan menyimpulkan bahwa proyek film itu sebaiknya dibatalkan. Yang mereka tidak sadari, Carl ternyata mendengar semuanya dari balik pintu. Sebelum ada yang sempat menyampaikan pembatalan secara resmi, Carl buru-buru pergi bersama asistennya Preston. Carl lalu memerintahkan untuk menghubungi seluruh kru, memberitahu mereka akan berangkat beberapa jam lagi. Sayangnya, pada saat yang sama, diketahui bahwa pemeran utama film tersebut mundur, sehingga kini Carl harus segera mencari penggantinya. Carl mencari aktor-aktor drama dewasa yang butuh pekerjaan segera demi menekan pengeluaran. Namun tak ada satupun yang cocok sampai menemukan seorang gadis cantik bernama Anne. Sedikit saya jelaskan latar belakang si gadis cantik. Anne adalah seorang aktor. Bersama teman-temannya, ia berusaha tetap tampil untuk menarik penonton. Namun sangat disayangkan, belakangan jumlah penonton semakin menurun, sehingga kondisi pun semakin seret. Manny, salah satu teman baik sekaligus pimpinan teater, mengakui bahwa sebenarnya ia sangat mencintai dunia peran, tapi kini ia benar-benar bangkrut dan akhirnya menyatakan akan meninggalkan New York. Si gadis kecewa mendengar hal itu, tapi tetap memikirkan cara lain agar tetap berpenghasilan, jadi dia mulai mengejar kesempatan kerja baru. Sebelum berpisah, Manny menyarankan Anne untuk ikut audisi di tempat lain. Anne sebenarnya ragu karena kemampuan aktingnya tidak terlalu baik, tapi tidak ada salahnya mencoba. Gadis itu menemui seorang pria bernama Tuan Weston dengan maksud mengambil jalur khusus. Kebetulan, naskah drama itu ditulis oleh Jack Driscoll yang merupakan idola Anne, jadi Anne sangat antusias. Sayangnya, Weston tidak bisa menerima karena semua peran sudah terisi. Merasa kasihan, Weston pun memberikan alamat teater lain agar Anne bisa langsung bermain, tidak perlu audisi. Padahal itu adalah teater khusus dewasa. Oke, kembali ke masa kini, Carl segera mengejar Anne, menyelamatkannya dari tuduhan pencurian, dan mengajaknya makan bersama. Sementara Anne makan dengan lahap, Carl menjelaskan bahwa Anne adalah orang yang tepat, tidak hanya karena cantik, tapi nasib dan kesedihan yang dialami Anne bisa membuat penonton tersentuh. Awalnya Anne menolak karena biasanya ia membuat semua penonton tertawa, tapi Carl segera menyebut Jack sebagai penulis naskah, Jack Driscoll, yang mana itu membuat Anne segera berubah pikiran. Beberapa jam kemudian, Anne dan Carl terlihat di dermaga. Preston mengabarkan bahwa para investor telah melaporkan masalah mereka ke polisi, sehingga kemungkinan besar sebentar lagi para petugas akan tiba untuk menghentikan mereka. Panik, Carl pun memaksa sang kapten kapal bernama Engelhorn agar segera berangkat. Dia bahkan berjanji akan menambah bayaran 2 kali lipat, meski uang mukanya saja belum dibayar.
Bersamaan dengan kapal yang mulai berlayar, Carl menemui Jack yang sejak tadi berada di dalam kapal mengetik naskah, hanya 15 lembar. Dan karena tahu Carl bangkrut, jadi Jack tidak meminta bayaran. Namun sangat mengejutkan, Carl justru menawarkan bayaran besar, padahal itu hanya tipu muslihat Carl agar Jack ikut bersama timnya. God damn it! Seolah kesialan belum berakhir, Jack juga bahkan tidak kebagian kamar sehingga tidur di kandang. Ya, seorang ABK bernama Choi menjelaskan bahwa semua kamar sudah penuh, lalu menjelaskan bahwa sang kapten sebenarnya adalah pemburu profesional yang menangkap hewan-hewan langka untuk dijual. Kita lanjut ke nahkoda yang bernama Hayes, dan dia selalu bersama Jimmy adiknya. Bukan adik kandung. Jadi ceritanya Hayes menemukan Jimmy bersembunyi di salah satu kandang 4 tahun lalu, tapi meski kini sudah resmi menjadi kru, Jimmy tetap menyembunyikan asal-usulnya. Keesokan harinya, Carl memperkenalkan Anne kepada para kru film. Selain Preston, ada Herb, kameramen yang belum terjamin keselamatannya, dan juga Mike, perekam suara. Terjadi hal memalukan di sini karena Anne mengira Mike adalah Jack Driscoll. Dia sudah bicara panjang lebar mengaku sebagai fans, namun ternyata salah orang. Dalam rapat, Jack cukup terkejut ketika Carl mengumumkan mereka akan syuting di pulau terpencil sungguhan dan meminta semua orang merahasiakan agar kru kapal tidak panik. Namanya adalah Skull Island. Sesuai petunjuk peta yang ia temukan, lokasinya ada di sekitar Asia Tenggara, dan di tengah-tengah penjelasan itu, Carl tidak sadar bahwa Jimmy diam-diam menguping. Adegan berpindah menampilkan momen di mana Jimmy, Hayes, dan juru masak bernama Lampy menyudutkan Carl agar mengakui tujuan mereka adalah Skull Island. Carl pun mengatakan bahwa tujuannya hanya syuting. Lalu segera Lampy menceritakan pengalaman 7 tahun yang lalu ketika dia dan Hayes bekerja di kapal Norwegia. Kala itu mereka menemukan seseorang terapung di laut, dan orang itu mengaku kapalnya terjebak di sebuah pulau misterius yang diselimuti kabut dan dikelilingi dinding raksasa. Orang itu menambahkan bahwa pulau tersebut dihuni makhluk raksasa ganas. Dengan cerita itu jelas bahwa jika Carl tetap nekat, maka kemungkinan besar mereka tidak akan kembali. Hari demi hari berlalu, hubungan Jack dan Anne semakin dekat, sampai benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Jack bahkan membuat naskah pertunjukan komedi untuk Anne. Lalu pada suatu hari, Engelhorn memutuskan memutar haluan kapal. Setelah mendapat laporan, polisi mencari-cari Carl. Kali ini tidak peduli meski Carl menjanjikan bayaran sebesar apapun. Dan Carl cuma bisa pasrah karena tidak ada lagi cara untuk menyelamatkan filmnya. Tiba-tiba kompas kapal tidak berfungsi, lalu Engelhorn memerintahkan Hayes memeriksa posisi bintang-bintang, tetapi langit tertutup kabut tebal. Pada saat yang sama, Jack melihat sesuatu pada peta yang mana dikira Carl sebagai noda ketumpahan kopi. Namun, ketika diperhatikan lagi, ada yang aneh. Kapal terus melaju masuk ke kabut dan Engelhorn memerintahkan anak buah mengukur kedalaman laut lalu berusaha berbelok keluar. Tapi sangat mengejutkan, air laut malah menjadi semakin dangkal dan tiba-tiba Jimmy melihat dinding raksasa di hadapan mereka dan Wall! There's a wall ahead! Stop engine! Saat kapal terjebak di karang dan kepanikan melanda para kru, sang sutradara malah senang karena akhirnya mereka benar-benar sampai di Skull Island. Bersama kru film, Carl mendekati pulau menggunakan sekoci, sementara Engelhorn sudah tidak peduli dengan ambisi Carl, jadi fokus memperbaiki kapal agar bisa pulang. Begitu menginjak daratan, kelompok Carl melihat tengkorak-tengkorak dan bangunan-bangunan batu yang terasa menyeramkan. Mereka secara tiba-tiba menemukan seorang bocah yang mengulurkan tangan. Carl mendekati sembari memberikan coklat, namun awalnya Carl mengira semuanya aman, hanya orang tua dan anak-anak. Tapi tak berselang lama, sebatang tombak menancap di tubuh Mike. Lalu untuk
Untungnya, tepat di saat-saat terakhir, Engelhorn dan para awak kapal datang dengan senjata api, menghabisi dan menakuti warga pribumi, lalu membawa kelompok Carl kembali ke kapal. Di kapal, ketika air laut kembali pasang, Engelhorn memerintahkan anak buahnya membuang semua benda-benda yang dianggap tidak penting supaya kapal bisa terlepas dari karang. Di sisi lain, Carl masih keras kepala ingin menyelesaikan film agar kematian Mike tidak sia-sia. Bahkan ia berjanji sebagian pendapatan film akan diberikan kepada keluarga Mike. Tanpa mereka sadari, diam-diam orang-orang pribumi menyelinap ke dalam kapal dan menculik Anne. Jack menemukan sebuah kalung yang tak asing dan segera merasa ada yang tak beres, lalu bergegas ke kamar Anne, tapi sangat disayangkan, semua sudah terlambat. Setelah kapal akhirnya berlayar lagi, Jack memberitahu Engelhorn bahwa mereka harus kembali ke pulau untuk menyelamatkan Anne. Sementara itu, Anne sendiri dibawa ke tempat ritual di tengah pemukiman dan mereka berniat mengorbankannya sebagai persembahan. Engelhorn memutuskan akan menolong Anne dan menyiapkan senjata untuk para awak kapal serta kru film yang ikut turun ke pulau. Carl tidak menyia-nyiakan kesempatan, jadi dia juga ikut, tapi diam-diam membawa peralatan syutingnya. Tepat ketika Anne dijadikan tumbal, Engelhorn dan tim datang melepaskan tembakan peringatan, membuat warga pribumi bubar, lalu mereka mencari-cari Anne di balik dinding batu. Anne tiba-tiba berteriak karena terlihat raksasa datang mendekat, dan dari balik pintu, Carl mengintip sambil terpukau menyaksikan kera yang ukurannya luar biasa besar. Engelhorn kemudian membagi tugas, sebagian kru film dan beberapa awak kapal masuk hutan untuk mencari Anne, sedangkan Engelhorn dan tim lain menjaga gerbang agar penduduk asli pulau tidak kembali menyerang. Engelhorn memberikan batas waktu 24 jam, dan jika tim pencari tidak kembali, dia akan pergi meninggalkan mereka. Sementara Jack dan yang lain terus berteriak memanggil Anne, berharap bisa menemukan jejaknya di dalam hutan. Adegan berpindah menampilkan kera raksasa membawa Anne ke area penuh tulang belulang manusia, dan Anne melihat ada kalung yang mirip seperti yang ia pakai di antara tengkorak-tengkorak itu. Seakan semua korban di sana adalah tumbal untuk sang kera. Anne coba melawan dan sempat berhasil lepas, namun sang kera dengan cepat menangkapnya lagi sebelum kabur jauh. Kembali ke kelompok penyelamat yang bergerak begitu mendengar teriakan Anne. Setelah mencari cukup lama, mereka sempat beristirahat. Saat itu mereka menemukan jejak kaki aneh yang ukurannya sangat besar, membuat mereka sadar sedang mengejar sesuatu yang di luar nalar. Jack menyarankan agar mereka bertanya pada Carl karena tadi Carl sempat mengintip dari balik gerbang. Hayes mencoba memanggil Carl, tapi orang yang dimaksud sudah menghilang. Ternyata tak jauh dari sana, sang sutradara secara diam-diam membuka lapak syuting dengan latar sekumpulan dinosaurus herbivora. Carl meminta salah satu aktor, lawan main Anne bernama Bruce, mendekati salah satu dino supaya terlihat jelas bahwa hewan itu benar-benar nyata. Sialnya, tiba-tiba beberapa dino predator mendekat, membuat kawanan herbivora menjadi panik dan Carl dan beberapa orang yang selamat memanjat tebing untuk menyelamatkan diri, tapi predator masih mengejar dari belakang. Herb yang berada paling belakang sempat meminta Carl membawa tripod, lalu Carl menyuruh Herb cepat naik, namun sangat disayangkan, para predator dengan cepat menangkap dan menarik Herb. Melihat hal itu, semangat Carl tidak lantas runtuh, dia malah menjadi semakin bersemangat untuk menyelesaikan film dan berjanji akan membagikan keuntungan kepada keluarga Herb. Tak lama kemudian, ketika beristirahat, Bruce yang ketakutan memutuskan untuk kembali dan Jack marah karena merasa Bruce ternyata tak lebih dari seorang pengecut. Beberapa anggota lain yang ketakutan juga ikut Bruce untuk mundur. Sementara itu, sang kera membawa Anne ke suatu tempat dan Anne berpura-pura pingsan memperdaya makhluk itu. Awalnya cara itu nyaris berhasil, tapi ternyata kera sadar dan segera menghadang.
Anne yang secara tidak sengaja jatuh membuat sang kera tertawa. Anne pun melakukannya berkali-kali sampai sang kera benar-benar kecanduan dan memaksa Anne untuk menjatuhkan diri. Hingga akhirnya Anne menolak. Setelah mengamuk, sang kera pergi begitu saja dan Anne memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Di tempat lain, Jack dan timnya melewati jembatan pohon, lalu mereka mendengar suara aneh dari arah terowongan. Hayes maju lebih dulu dan minta Jimmy, serta yang lain menunggu, lalu tiba-tiba saja. Di tempat lain, Anne berhadapan dengan kadal raksasa dan berusaha kabur sekuat tenaga. Tiba-tiba kadal itu diserang oleh sesuatu dan Anne sempat mengira ia selamat, tapi ternyata muncul predator lain yang langsung mengejar gadis itu dan untungnya sang kera datang tepat waktu. Di dasar jurang, Jack dan beberapa orang lainnya ternyata masih hidup setelah jatuh. Mereka mencoba menenangkan diri dan berkumpul lagi, tapi kemudian didekati oleh hewan-hewan malam yang membuat situasi kembali mencekam. Lalu, dia membangunkan teman-temannya yang sempat pingsan agar mereka bisa bergerak. Di saat yang sama, Carl terpukul karena kameranya hancur dan dia merasa mimpinya untuk menyelesaikan film ikut hancur. Begitu lampu padam, para predator kembali mendekat ke arah rawa. Dari dalam lumpur muncul lintah raksasa dan Lempi mencoba melawan, tapi segera dikepung hingga berakhirlah pria itu. Sementara itu, Jack diserbu serangga besar yang terus berdatangan tanpa henti. Carl yang sudah emosi akhirnya mengangkat senjata dan menembaki serangga itu, tapi jumlahnya makin banyak dan mereka hampir menyerah. Untungnya, di saat-saat terakhir, bantuan datang dari kelompok Kapten Englehorn dan Bruce. Setelah berhasil keluar dari jurang neraka itu, mereka pun kembali mengatur rencana. Di tempat lain, Anne berterima kasih kepada sang kera dan mencoba menghibur. Namun sang kera malah sibuk memperhatikan matahari terbenam. Anne menggunakan bahasa isyarat mengatakan bahwa itu adalah pemandangan yang indah. Dan dari situ, dia sadar bahwa kera raksasa itu bukan hanya sekedar monster, tapi makhluk yang juga punya perasaan. Kembali ke kelompok Jack, Englehorn menolong Carl dan Jimmy naik, tapi Jack justru memilih bergerak ke arah seberang karena dia masih ingin menyelamatkan Anne. Englehorn sebenarnya sudah mencoba menyadarkan, meyakinkan bahwa Anne sudah mati, namun Carl malah memanfaatkan situasi dengan ide licik. Jika Jack menyelamatkan Anne, maka kera raksasa pasti akan mengejar. Ya, Carl tahu Englehorn adalah pemburu handal, jadi mungkin menangkap sang kera raksasa akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Saat larut malam, Jack berhasil menemukan Anne di dekat gua yang dipenuhi kelelawar raksasa. Jack membangunkan Anne pelan-pelan supaya kera tidak terbangun, namun di saat krusial justru kesialan melanda.
Beberapa waktu kemudian, di depan dinding, Carl dan Engelhorn sudah menunggu karena mereka yakin Kera akan mengejar dan dugaan itu benar. Jack dan Anne sudah sampai di seberang, tapi Carl sengaja menahan jembatan, mengabaikan teriakan semua orang. Kesal, Preston akhirnya memotong tali penahan sehingga jembatan turun. Tak lama kemudian sang kera muncul dan Jack serta Anne berlari menyeberangi saat suasana kacau. Begitu tiba, Anne terkejut melihat orang-orang Engelhorn sudah siap dengan senjata, jaring, dan kloroform. Anne langsung sadar mereka ternyata bukan cuma menolong, tapi juga berniat menangkap kera. Saat makhluk itu datang, beberapa tali dilempar untuk mengikatnya, lalu Engelhorn melempar kloroform. Anne berusaha mencegah, namun Jack segera menariknya, yang mana membuat sang kera mengamuk. Mereka kemudian kabur menuju skoci dan ada dua perahu yang digunakan. Carl, Jack, dan Jimmy naik skoci yang sama, sedangkan Engelhorn dan Bruce berada di skoci lain. Jimmy yang panik terus melepaskan tembakan, tapi itu justru membuat sang kera semakin mengamuk. Sementara Engelhorn menembakkan tombak yang kalau tidak salah sebutannya adalah harpun. Carl yang sebelumnya tercebur diam-diam naik ke atas batu karang. Saat sang kera benar-benar lengah, barulah Carl melemparkan kloroform. Adegan berpindah menampilkan beberapa minggu atau mungkin beberapa bulan kemudian, di mana Carl akhirnya berhasil membawa kera raksasa ke kota untuk dipamerkan di teater sebagai hiburan termegah. Ia menamai kera itu sesuai dengan ucapan wanita tua suku pedalaman, yaitu Kong, keajaiban dunia ke-8. Keberhasilan tersebut tentu membuat Carl merasa senang. Dia meraup keuntungan besar meski cara yang dipakai jelas mengorbankan banyak orang dan menempatkan Kong sebagai tontonan. Kong ditampilkan dengan tangan dan kaki terikat dengan menggunakan rantai baja yang sangat kuat, seolah jadi atraksi utama yang tidak mungkin kabur. Pertunjukan itu menempatkan Bruce sebagai pemeran pria, lalu muncullah pemeran wanita, namun ternyata bukan Anne, dan hal ini memicu kemarahan Kong. Di teater itu, Jack yang menyaksikan dari kursi penonton terkejut karena Anne tidak ada di panggung. Preston lalu menjelaskan bahwa Anne menolak tawaran Carl meski ditawari bayaran tinggi, dan saat ini Anne mungkin sedang tampil di teater lain. Situasi tak terkendali ketika cahaya mengenai wajah Kong membuatnya semakin ganas. Jack langsung menyuruh para penonton keluar, tapi semua sudah terlanjur panik. Begitu bebas, Kong mengamuk dan mengejar Jack sampai keluar gedung teater. Di luar, semua orang syok melihat sosok Kong yang begitu besar merusak fasilitas umum dan sempat menangkap beberapa wanita karena dia mengira mereka adalah Anne. Pihak militer pun mulai bergerak, sementara Anne yang melihat kekacauan itu segera berlari untuk mencari Kong. Jack berusaha mengalihkan perhatian makhluk itu agar tidak menghancurkan bus yang penuh penumpang, tapi Kong tetap mengejar Jack. Jack kabur mengendarai taksi dan berkelok-kelok di jalan, namun pada akhirnya Kong berhasil menghancurkan taksi tersebut. Begitu melihat Anne datang, Kong tiba-tiba menjadi lebih tenang, lalu menggenggam Anne dan membawanya pergi. Mereka tiba di area danau yang membeku dan keduanya menikmati waktu bersama tertawa bahagia. Sayangnya kebahagiaan itu tak bertahan lama karena tentara menembaki Kong. Jadi Kong membawa Anne naik ke atas gedung tertinggi untuk berlindung sembari menatap matahari yang mulai terbit. Kong bahkan menirukan bahasa isyarat indah yang dulu Anne ajarkan, membuat Anne kaget karena ternyata Kong bisa mengerti isyarat itu.
Tidak lama kemudian, pesawat-pesawat tempur datang mendekat dan mulai mengepung. Kong menurunkan N ke tempat yang lebih aman, lalu dia mendaki ke puncak untuk menghadapi semua pesawat sendirian. Pesawat-pesawat itu menembaki dan Kong berusaha menghindar, tapi beberapa peluru tetap mengenai tubuhnya. Kong membalas menghancurkan pesawat dan N mencoba naik ke puncak untuk mendekati. Saat tangga yang N naik rusak dan N hampir jatuh, Kong dengan cepat menangkap lalu mengamankan N. Kong kemudian kembali ke puncak untuk menghadapi sisa pesawat, sama halnya dengan N, tapi gadis itu menyusul Kong untuk melambaikan tangan memberikan tanda agar pesawat tidak menembak. Namun, para tentara tidak peduli dan terus melepaskan tembakan hingga akhirnya Kong jatuh dari gedung. Sementara N dijemput oleh Jack yang sejak tadi berjuang untuk menyelamatkan, Kong menghantam daratan dan akhirnya mati. Para wartawan bertanya-tanya mengapa Kong mau melakukan hal itu, mau menaiki gedung meski tahu akan menjadi sasaran tembak dan berakhir dengan kematian. Menurut Jack yang ada di sana, bukan tembakan pesawat yang membuat Kong mati, tapi kecantikan N. Dan tamat. Salah satu film yang tidak pernah bosan untuk saya tonton meskipun sudah berkali-kali. Yang paling menarik adalah misteri-misteri yang tak terjelaskan yang ada di Skull Island, sebuah tempat yang terasa seperti tidak mungkin ada di bumi modern. Isinya campur aduk, hewan purba, predator aneh, sampai serangga raksasa. Filmnya sengaja tidak memberikan penjelasan ilmiah yang rapi, tapi kasih kesan kalau pulau itu semacam tempat kecil yang terjebak dari perubahan dunia luar karena terisolasi oleh laut, pegunungan, cuaca ekstrim, dan lain-lain. Dan karena terisolasi ini, spesies atau lingkungannya bisa bertahan dan berkembang dengan cara yang tidak sama seperti tempat lain. Yang bikin ganjil adalah tembok raksasa di pulau itu. Jelas temboknya dibuat untuk menahan sesuatu, tapi film tidak pernah benar-benar menyinggung siapakah yang membangunnya, kapan, dan seberapa luas dulu tembok itu sebelum runtuh. Kesannya seperti sisa perang tua yang sudah berlangsung puluhan atau ratusan tahun dan yang tersisa hanya pertahanan terakhir yang setengah hancur. Soal suku penghuni pulau juga banyak bolongnya. Mereka hidup dengan budaya yang seolah putus dari waktu dan reaksinya ke orang luar sangat ekstrim. Lagi-lagi film tidak menjelaskan asal-usul mereka, apakah keturunan orang-orang korban kapal tenggelam, koloni yang terputus, atau penduduk lama yang mengganas karena mungkin kehidupan di pulau itu terlalu kejam. Mereka juga punya ritual persembahan ke Kong dan ini memicu pertanyaan apakah itu benar-benar tradisi menyembah atau cara lama untuk menenangkan situasi dan mengalihkan ancaman dari makhluk lain yang lebih mengerikan. Kondisi Kong sendiri menyimpan misteri besar juga. Dia seperti makhluk terakhir dari jenisnya, sementara musuh seperti predator lain terlihat masih banyak. Teori paling masuk akal adalah perang panjang melawan para predator besar, dan tiap generasi Kong terkikis sampai tersisa satu penyintas yang kebetulan paling kuat. Pulau itu juga terasa punya aura sendiri, kabut badai, dan kesan bahwa tempat itu menolak didatangi. Film tidak memastikan apakah ini murni faktor geografis atau memang sengaja dipakai sebagai perisai alami agar pulau tetap tersembunyi. Hasil akhirnya tetap sama, Skull Island dibuat terasa seperti lokasi terlarang yang bisa menelan siapapun. Terakhir mungkin hubungan N dan Kong yang dibiarkan agak misterius. Film tidak mengatakan Kong memahami manusia, tapi jelas kera itu bisa membaca bahasa tubuh dan emosi N dengan sangat cepat. Ini kemungkinan karena Kong memiliki pengalaman dengan manusia sebelumnya, atau bisa juga karena Kong itu primata sosial yang peka, sementara N adalah satu-satunya manusia yang tidak mendekat dengan niat buruk. Saya pikir misteri ini sengaja dibiarkan terbuka supaya kita melihat Kong sebagai makhluk hidup yang punya rasa, bukan sekedar monster. Ada makna yang berbeda-beda tergantung pemahaman masing-masing penonton. Makna yang paling sering muncul adalah Beauty dianggap N dan Kong jatuh karena perasaannya sendiri. Kong jadi terlalu fokus melindungi N, jadi ada momen-momen di mana insting bertahan hidupnya kalah sama insting menjaga. Di tafsir ini, pesawat hanya jadi pemicu terakhir, sedangkan penyebab dalamnya adalah keterikatan Kong.
Makna lain yang juga kuat adalah versi kritik manusia. Beauty di sini bukan cuma tapi semua hal yang dianggap indah, langka, dan menarik, lalu membuat manusia ingin memiliki, menampilkan, dan mengendalikan. Kong mati karena manusia mengubah keajaiban dari komoditas. Begitu Kong tidak bisa dikendalikan, dunia modern langsung menganggapnya ancaman yang harus dilenyapkan. Adapun tafsir yang lebih sinis tapi masuk akal, Carl menghindar atau menutup rasa bersalah. Dia seperti mengalihkan fokus dari fakta bahwa dialah yang menyeret Kong keluar dari habitat dan memulai semua rantai kejadian. Kalimat itu terdengar elegan, sekaligus bisa dianggap sebagai pembenaran diri. Nah, kalau kalian bagaimana? Apakah punya versi sendiri? Mungkin segitu saja teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!